Pace bene, masih di mea culpa, para culprit, lama tak berjumpa. Saya mau mengambil satu berita dari Hungaria, Budapest, jauh. Jadi diadakan Kongres ke-52 International Eucharist Congress, Kongres Ekaristi Internasional, di mana di sana hadir utusan gereja Katolik dan bergabung juga di sana bagian dari gereja Ortodoks dari Rusia. Dan yang menarik adalah bahwa dikatakan di kongres itu seorang duta dari gereja Rusia berkata, Katolik dan Ortodoks memang tidak sama merayakan Ekaristinya, tetapi memiliki kesamaan dalam keyakinan bahwa setelah dikonsekrasi, roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Realis presensia realis. Kehadiran yang nyata. Yang akhirnya tidak diterima oleh beberapa gereja dengan mengatakan ya Ekaristi itu ya hanyalah sebagai sebuah kenangan peristiwa perjamuan malam terakhir di mana Yesus bersama muridnya berkumpul. Dan memang sangat disayangkan bahwa bila pun Protestantisme harus ada gerakan reformasi, mengapa Ekaristi ini harus dipandang tidak benar? Begitu ya. Kalau kita mau ketat dalam hal sola scriptura, hanya yang tertulis dalam perjamuan malam terakhir Yesus mengambil dikatakan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkati roti itu dan membagi-bagikannya kepada para murid. Seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Tidak dikatakan ini seolah-olah atau seperti tubuhku. Anggaplah ini seperti tubuhku. Tidak. Tapi dikatakan inilah tubuhku. Dan secara konsisten itu terungkap bukan hanya dalam Matius atau Markus. Tetapi di Yohanes juga muncul. Tidak hanya sekali ditunjukkan. Paulus juga menekankan itu lagi-lagi. Dan justru itu kekayaan dari hidup kekristenan yang sampai sekarang bisa dibela, dipertahankan. Oke. Presensia realis. Yang kita lakukan bukan hanya bernostalgia semata, tetapi memang hadir dalam rupa roti. Selain ini bisa mengingatkan kita bahwa inilah perendahan diri yang paling nyata. Pengosongan diri, kenosis yang ditunjukkan oleh Kristus bagi umatnya. Oke, itu bagian yang pertama. Pertama ada kongres. Dua bagian pertama. Pertama ada kongres yang diikuti oleh gereja Katolik, juga ada Ortodoks di sana. Yang kedua, saya sangat disayangkan bahwa Protestan yang tergabung dalam kelompok reformasi tidak menerima itu, meskipun barangkali tidak semua. Lalu kemudian yang sekarang, bagian yang ketiga yang mau kita bahas, ternyata gereja Katolik menerima. Nah, apakah religiusitas seorang Katolik memang lebih baik dengan adanya Ekaristi? Oke. Ternyata gereja Katolik secara tradisional mengikuti apa yang Yesus sendiri katakan. Inilah tubuhku. Sampai sekarang dirawat dalam konsekrasi setelah epiklesis. Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kita sudah katakan itu lewat kehadiran imam sebagai Kristus yang hadir, presentasinya Kristus, begitulah. Dan kita sadar itu sebagai Ekaristi. Lalu apa efeknya kepada saya? Saya menyambut Ekaristi yang adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Apakah saya secara religius menjadi lebih baik? Atau toh orang-orang yang tidak menyambut Ekaristi rasanya lebih bagus perilakunya dari saya? Oke, sekali lagi bisa kita katakan ex operato, bahwa Kristus itu berkarya bukan karena saya mau atau tidak, dia memang tetap berkarya. Tubuh Kristus tetap tubuh Kristus bukan karena saya mau menerimanya atau tidak, tetapi mau atau tidaknya kita menerima itu toh berpengaruh pada efek yang kita alami dan buah yang kita tunjukkan. Mudah-mudahan jelas. Sekalipun saya agak ragu, ini benarkah tubuh dan darah Kristus? Keyakinan gereja memberikan kita dasar bahwa itu benar tubuh dan darah Kristus. Tetapi keyakinan saya memberikan pengaruh pada buah kemudian yang saya tunjukkan
setelah menyambut Ekaristi. Maka memang benar diharapkan bahwa dengan menyambut Ekaristi ada buah yang tampak. Diharapkan begitu. Sekalipun faktanya sekali lagi bisa dipertanyakan, benarkah orang Katolik, kita sebutlah Katolik, sekalipun Ortodoks tadi dikatakan juga mengakui presensia realis. Apakah benar orang Katolik itu dengan menyambut tubuh Kristus, hidupnya nampak lebih dekat dengan Kristus? Kalau kita mau uji. Tetapi harus dikatakan bahwa Judas Iskariot, sang pengkhianat itu, toh ikut menyantap roti itu. Bahkan dia yang pertama yang menyantap roti ini, mencelupkan tangannya bersama-sama denganku, akan mengkhianati aku. Justru orang yang demikian dekat itu yang tampil paling mengecewakan juga. Maka ini pelajaran bahwa toh dari pihak kita dituntut kesungguhan hati untuk benar menjadi seorang pengikut. Dan ini perjuangan, saya pikir ya, ketika saya mengatakan ini, toh saya harus berpikir tentang diriku. Saya tidak sedang dalam posisi kamu bagaimana, tapi kita bagaimana. Karena toh perjalanan kita masing-masing berjalan, kita berusaha menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan. Perjuangan. Kita berusaha menjadi teladan juga, apalagi kalau Bapak Ibu sudah menjadi seorang orang tua, suka atau tidak harus menjadi teladan bagi anak. Maka kita tidak punya hak untuk menuntut anak lebih kudus, bahwa kalau ternyata saya sendiri sebagai orang tua rasanya belum melakukan yang baik. Nah, bagaimana saya bisa menuntut ayo ke gereja sana? Lalu Bapak bagaimana? Oh, saya di rumah. Rasanya itu advice, saran, nasihat yang kehilangan kekuatan karena tidak didukung oleh dengan integritas. Saya mengatakan bahwa ke gereja itu baik secara literal, orally, theoretically. Tetapi prakteknya saya tidak pergi ke gereja. Nah, itu bisa mengurangi kredibilitas saya juga yang saya katakan. Benarkah penting ke gereja? Itu yang pertama akan anak tanya. Yang kedua, benarkah bapakku ini paham tentang pentingnya gereja? Yang lain, keraguan ini, dubio semacam ini akan muncul kalau tidak ada integritas. Dan sekali lagi, untuk menjadi seorang yang integral, toh perjuangan, ongoing formation, maka ini proyeknya kita. Saya tidak dalam posisi, hey you have to do this. Bukan dalam posisi itu, tetapi we have to do this. Sekali lagi, Judas Iskariot yang dekat itu ternyata menjadi pengkhianat ulung, dan dia mengakui kesalahannya, tetapi kembali dengan cara yang salah, mengambil keputusan yang salah atas keputusan yang salah juga. Bahwa dia salah sebagai seorang yang menyerahkan Yesus, dan dia menunjukkan pertobatannya dengan cara yang salah pula. Dia mengambil sendiri keputusan untuk dirinya sendiri. Oke, ini saya pikir pelajaran menarik tentang Ekaristi awalnya, yang akhirnya toh harus berpengaruh pada attitude, kepada cara hidup, dan harus perjuangan setiap hari. Bukan sebuah jaminan. Dengan dekat menjadi Kristus, kita tidak punya kemungkinan lagi untuk menjadi orang yang tidak baik. Justru godaan untuk lebih baik lagi, godaan yang harus kita hadapi lebih banyak ketika kita mengklaim diri sebagai orang yang ingin mengikut Kristus. Semoga kita kuat dan pace bene.